Ketika malam jatuh di Desa Pandan Jaya, Kalimantan, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah hutan. Awalnya hanya ayam dan kambing yang hilang, tetapi ketika seorang warga ditemukan lenyap tanpa jejak, ketakutan berubah menjadi histeria. Apa yang sebenarnya menghantui desa kecil ini? Sebuah makhluk dari legenda lokal, atau hukuman alam atas keserakahan manusia? Di Desa Pandan Jaya, Kalimantan, malam bukan hanya saat untuk beristirahat. Bagi mereka yang tinggal di tepi hutan, malam sering membawa misteri yang tak terjelaskan. Namun, belakangan ini, misteri itu berubah menjadi mimpi buruk. Suara aneh dari dalam hutan terdengar semakin sering, gemerisik dedaunan, gemeretak ranting patah, dan desisan panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Awalnya, warga mencoba mengabaikan suara-suara itu. Mereka menyibukkan diri dengan kehidupan sehari-hari, berharap bahwa semua akan kembali normal. Namun, ketika ternak mulai hilang, dan jejak besar ditemukan di sekitar kandang, mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbahaya mengintai mereka. Pagi itu, Pak Wardi, seorang peternak kambing, menemukan kandangnya dalam keadaan berantakan. Pintu kandang yang biasanya terkunci kuat terlihat seperti dirusak oleh sesuatu yang memiliki kekuatan luar biasa. 5 ekor kambingnya lenyap tanpa jejak. Anjing liar? Tanya Pak Wardi pada dirinya sendiri. Namun, ketika ia melihat jejak besar menyerupai tubuh melata di tanah, ia tahu bahwa ini bukan ulah hewan biasa. Jejak itu lebar, memanjang, dan berakhir di arah hutan lebat di ujung desa. Berita tentang hilangnya ternak Pak Wardi segera menyebar. Warga mulai berjaga malam dengan senjata seadanya, tetapi bahkan dengan penjagaan itu, ternak tetap hilang. Ketakutan mulai merayap masuk ke hati mereka. Pak Amir dikenal sebagai salah satu peternak yang paling gigih di desa. Ketika beberapa warga mulai takut berjaga di malam hari, ia tetap bertahan. Kalau kita takut terus, binatang ini akan menghabiskan semua ternak kita, katanya dengan tegas. Malam itu, ia membawa lentera dan tongkat kayu, berjalan menuju kandang sapinya yang terletak agak jauh dari rumah. Langit gelap tanpa bintang. Hanya suara angin malam yang menemani Pak Amir. Namun, ketika ia mendengar suara gemerisik dari semak-semak, ia berhenti. Lentera di tangannya gemetar. "Siapa di sana?" tanyanya. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, dari balik gelap, sesuatu yang besar dan licin melesat keluar. Mata Pak Amir membelalak saat ia melihat makhluk itu, ular raksasa, dengan panjang lebih dari 10 meter, kulitnya berkilauan seperti besi, dan matanya merah menyala. Ular itu menyerangnya dengan kecepatan luar biasa, melilit tubuhnya, dan menyeretnya ke dalam hutan. Ketika warga menemukan tempat kejadian di pagi hari, hanya ada lentera Pak Amir yang pecah, sepasang sandalnya, dan jejak besar yang menuju ke dalam hutan. Berita tentang hilangnya Pak Amir membawa suasana mencekam ke seluruh desa. Warga berkumpul di balai desa, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Beberapa warga mulai percaya bahwa ular itu bukan sekadar binatang buas, tetapi makhluk gaib yang disebut siluman hutan. Cerita lama tentang ular raksasa yang menghuni hutan desa mulai diceritakan kembali, membuat ketakutan semakin menjadi-jadi. "Kita harus menangkapnya sebelum ada korban lagi," teriak salah seorang warga. "Tapi bagaimana caranya? Ular itu terlalu besar," sahut yang lain. Kepala desa Pak Rahmat mencoba menenangkan warganya. "Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus melawan. Jika kita membiarkan ini terus terjadi, tidak akan ada yang aman." Ia mengusulkan rencana besar, membuat jebakan untuk ular itu. Sebelum jebakan selesai dibuat, desa kembali berduka. Joko, seorang pemuda yang baru menikah, hilang saat memanen buah di hutan. Teman-temannya yang berhasil melarikan diri menceritakan bagaimana ular itu muncul tiba-tiba dari balik semak, menyerang Joko yang sedang memanjat pohon.
Mereka hanya bisa lari ketakutan, meninggalkan Joko yang menjadi korban berikutnya. Kehilangan Joko membuat istrinya, yang tengah hamil, menangis tanpa henti. Suasana desa semakin muram. Warga tahu bahwa mereka harus segera bertindak sebelum ular itu mengambil lebih banyak nyawa. Selama 3 hari penuh, warga bekerja keras membuat perangkap besar di tepi hutan. Lubang dalam digali, cukup besar untuk menahan tubuh ular raksasa itu. Di atas lubang, mereka menutupi dengan daun dan ranting, sementara seekor kambing diikat sebagai umpan. Malam itu, semua warga yang mampu berkumpul. Mereka membawa tombak, parang, dan obor. Ketegangan terasa di udara. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan selamat atau menjadi korban berikutnya. Ketika ular itu muncul, makhluk itu lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang dibayangkan warga. Tubuhnya sebesar pohon kelapa, dengan kepala yang tampak seperti monster dari legenda. Saat ular itu mendekati umpan, tanah di bawahnya runtuh, menjebaknya di dalam perangkap. Namun, ular itu tidak menyerah. Tubuhnya yang kuat melilit dinding perangkap, mencoba keluar. Warga menyerang dengan tombak dan batu, tetapi setiap serangan mereka hanya membuat ular itu semakin mengamuk. Beberapa warga terluka, bahkan tewas, dalam perjuangan itu. Setelah berjam-jam pertarungan, ular itu akhirnya mati. Tubuhnya yang besar terkulai di dalam perangkap, darahnya membasahi tanah. Ketika pagi datang, warga mengangkat tubuh ular itu dan membawanya ke tengah desa. Namun, kemenangan ini terasa pahit. Banyak keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Tangis terdengar di seluruh desa, dan wajah-wajah muram menghiasi pagi itu. Pak Rahmat berbicara kepada warganya dengan suara berat. Kita telah memenangkan pertarungan ini, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa kita ganggu seenaknya. Meskipun ular raksasa itu telah mati, ketakutan tetap membayangi desa Pandan Jaya, Kalimantan. Beberapa warga mengaku mendengar desisan panjang dari hutan, sementara yang lain melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Banyak yang percaya bahwa ular itu bukan satu-satunya, bahwa ada makhluk lain yang menunggu saatnya untuk keluar. Desa Pandan Jaya, Kalimantan kini hidup dalam bayangan masa lalu. Hutan yang dulu menjadi sumber kehidupan mereka, kini menjadi tempat yang dihindari. Dan ular raksasa itu, meskipun sudah mati, tetap hidup dalam cerita-cerita mereka, menjadi simbol dari ketakutan dan kehilangan yang tidak akan pernah hilang.